Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada Rabu malam hari ini adalah malam yang terakhir, tanggal 30 April 2025. Sebelum kita berbaring tidur akan mengakhiri bulan April, tanggal 30 April malam hari ini, Rabu malam hari ini, mari kita datang kepada Yesus. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Dan sejak kita memasuki awal 1 April sampai malam hari dalam malam yang terakhir 30 April, kita akan tutup sama-sama 30 April 2025 ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan berfirman dalam Wahyu 20 ayat 13, 22 ayat 13, Tuhan menjadi awal dan akhir. Tuhan mengawal kita pada waktu kita memasuki 1 April. Dan malam hari dalam malam yang terakhir di bulan April, kita minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menyertai kita dan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sehingga besok kita akan sama-sama buka 1 Mei 2025 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Semuanya sentral kepada Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan Raja dalam hidup kita. Tempatkan Tuhan sebagai kepala di atas segala-galanya. Sebab Dia yang menciptakan kita, yang memelihara, menjaga, melindungi. Dia sudah menyertai kita dari 1 April sampai 30 April 2025. Ini anugerah Tuhan. Terima kasih. Kita bersyukur, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Bapakku Tuhan Yesus, untuk kasih setiamu, penyertaanmu dalam hidupku sepanjang bulan April ini Bapa, haleluya. Puji syukur, terima kasih Yesus, amin. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Tertulis pula di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15. Syukur kepada Allah atas kasih karunia yang besar dalam hidup kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikianlah firman Tuhan, haleluya. Ucapkanlah syukur dalam segala suka kepada Allah, itu dikatakan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat mengakhiri 30 April 2025 bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, amin. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Karyalah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terpujilah namamu Yesus,
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kuduskan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salah dan kilafku Bapa. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau dalam pusat hidup kami, Engkau dalam sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, dan selamat malam. Kita bangga dan kita bersyukur. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala perkara. Karena itu ini kehendak Allah. Seperti dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15 dikatakan firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Syukur kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita dari hari demi hari sampai detik ini anugerah Tuhan. Itu mari kita bersyukur seperti dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 sama. Supaya kita ucapkan syukur dalam segala hal. Karena berarti tidak terbatas. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita sekalian. Amin. Tidak boleh kita ngomel, bersungut-sungut. Jangan menjadi orang Kristen suka ngomel, saudara. Tapi belajar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Mari kita berurutan atas kemurahan Tuhan. Sama-sama kita akhiri hari ini malam yang terakhir 30 April 2025. Sama kita akhiri 1 Petrus pasal 5 adalah pasal yang terakhir dalam 1 Petrus. Sehingga besok malam kita akan memasuki 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus besok saudara ya. Jadi kita sama-sama yang terakhir 30 April. Bukan secara kebetulan. Tapi semua setiap langkah kita diatur Tuhan. Yang penting Bapak Ibu cinta Tuhan Yesus dan taat kepada firman Tuhan. 5 hal yang harus Bapak miliki. Yang selalu saya katakan 5 karakter ilahi. Yang pertama harus punya karakter cinta kasih. Kasih kepada Tuhan. Kasih kepada sesama. Ya, saya ulang lagi. Tanggal 30 April yang terakhir. Supaya kita mengakhiri dan besok kita mengawali 1 Mei di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Kita harus punya 5 karakter ilahi. Yang pertama karakter kasih. Kasih secara vertikal. Kasih secara horizontal. Kedua, punya sifat taat. Harus ada taat saudara. Ya, taat kepada Tuhan vertikal. Taat kepada horizontal. Suami istri saling taat. Suami istri anak. Semua harus taat. Kalau tidak taat berarti melanggar. Harus punya sifat taat. Kalau tidak punya sifat taat berarti bandel itu. Ketiga, harus punya sifat rendah hati. Seperti Yesus. Ini 5-5-nya karakter Kristus. Hal itu kasih. Rasul baca 1-4 ayat 8. Ya, kita harus saling mengasihi. Kedua, Yesus punya sifat taat. Filipi pasal 2 ayat 8. Sampai dia rela mati di atas kayu salib. Ya. Ketiga, Yesus punya sifat rendah hati. Matius 11:29. Belajar kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yang keempat, setia. Mari Bapak Ibu harus punya sifat setia. Ya, 2 Timotius 2:13. Allah itu setia. Ya. Yang kelima, harus hidup di dalam kebenaran. Harus hidup dalam kekudusan. Kebenaran karena Yesus berkebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Dan hidup di dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Tanpa kekudusan tidak bisa ketemu sama Tuhan. Jadi hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Ya, 5 ini kita pegang ya. Jadi kita mau taat, kita mau cinta, kita punya rendah hati, kita mau setia dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan main-main dengan dosa, tapi hidup dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita mau baca 1 Petrus pasal 5 sama kita akhiri ayat 1 demikian. Aku menasihatkan kamu para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian di dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Nah ini Petrus memberikan nasihat kepada para penatua karena Petrus mengingatkan ya kepada jemaat-jemaat yang perantauan itu yang saya katakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Ya, ini juga Petrus menasihatkan kepada
Kita semua sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya sebagai gembala, sebagai penatua, supaya kita menggembalakan domba-domba dan supaya kita berani menghadapi penderitaan, ya, menghadapi segala macam pergumulan hidup, ya. Kita mau setia sama Tuhan. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, kita mau setia pandang kepada Kristus, ya. Gembalakan ayat 2, gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dipaksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan kamu mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri kepada Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus. Seperti saya menyampaikan firman Tuhan ini pagi malam, itu bukan karena pamrih, bukan karena tujuan, tidak ada, tapi karena pandang kepada Kristus. Saya mau taat kepada firman Tuhan. Cinta Tuhan Yesus. Termasuk Bapak Ibu mau dengar tidak dengar, kalau saudara tidak dengar berarti melanggar firman. Karena firman Allah, berbahagialah orang mendengar firman Allah. Lukas 11:28. Ya, karena saya menyampaikan ini firman. Saya bukan menyampaikan warta berita, bukan menyampaikan berita-berita koran, bukan. Tapi saya menyampaikan firman Tuhan, yaitu mari kita mau taat kepada Tuhan. Gembalakan, ya, Bapak Ibu suami gembalakan istri, suami istri gembalakan domba siapa? Anak-anak. Ya, kalau saudara pemimpin di perusahaan, gembalakan domba siapa? Anak buah. Dengan penuh cinta kasih. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau merintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawan dan domba. Menjadi teladan. Saya menjadi teladan bagi istri, menjadi teladan bagi anak, menjadi berkat, menjadi teladan bagi jemaat yang saya domba-domba gembalakan. Kalau Bapak Ibu bekerja di perusahaan sebagai pemimpin, harus menjadi berkat buat anak buah. Hidup kita menjadi terang, berdampak, ya, supaya Kristus dipermuliakan, ya. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Tuhan berikan mahkota para gembala hamba Tuhan akan terima mahkota kemuliaan. Ini janji Tuhan, ya, mahkota kemuliaan tidak dapat layu. Ini janji Tuhan kepada kita semua. Demikian juga Allah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang rendah hati. Mari kita hidup rendah hati seperti yang saya sampaikan tadi. Rendah hati adalah sifat ilahi, sifat dari Tuhan Yesus. Ya, kita punya sifat ilahi, sifat rendah hati. Ya, jadi tunduk, anak-anak muda tidak boleh sombong, hormati orang. Yang penting kita saling hormat menghormati, saling mengasihi, dan hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, setiap kita hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, setiap kita, mari kita menjadi pelaku firman. Seperti 5 karakter tadi, harus punya sifat taat. Kalau tidak punya sifat taat, so berarti tinggi hati, ya. Mari, karena Tuhan bilang, Allah menentang orang sombong, menentang orang congkak, tapi mengasihi orang rendah hati. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktu. Amin. Pokoknya kita tidak boleh sifat sombong, tinggi hati. Nggak ada. Yang ada setiap kita rendah hati. Justru Tuhan dalam Yesaya 57 ayat 15, Tuhan datang kepada orang remuk dan rendah hati. Padahal Tuhan itu maha besar, maha mulia. Mari kita memiliki sifat rendah. Para hamba-hamba Tuhan semua, setiap kita harus punya sifat karakter ilahi, rendah hati. Dan ayat ke-7, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Amin. Apapun problem persoalan Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan. Kekhawatiran kita, namanya kita manusia, tidak terlepas segala macam kekhawatiran. Tapi kita punya Yesus, pemelihara hidup kita. Ya, pandangan kita kepada Kristus. Tuhan akan jaga lindungi setiap kita. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum mencari orang dapat. Hati-hati saudara. Saya sudah katakan dalam 1 Yohanes 5:19, dunia ini sudah dikuasai oleh si iblis. Jadi iblis itu seperti singa mau. Saya mau baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Iblis itu berkuasa. Contoh konkret, Hawa dan Adam dirongrong oleh iblis, akhirnya jatuh dia. Setiap kita banyak. Tuh Daud, dia waktu setelah enak-enak kemenangan di atas soto rumah itu, di atas mungkin dia punya rumah loteng kali ya, karena dia punya kerajaan istana, jatuh kepada perempuan. Saul jatuh, banyak yang jatuh karena memang iblis berkata, firman Allah berkata, iblis seperti singa. Kita mau sadar, kata firman Allah, dikatakan sadar dan berjaga-jagalah. Penting
supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Allah dan penuh dengan doa. Supaya Tuhan akan jaga lindungi kita. Dapat kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua kesadaranmu di seluruh dunia menanggung perintahan yang sama-sama, saudara. Banyak, termasuk Petrus. Petrus ini akhirnya mati, saudara. Disalib tapi dalam keadaan terbalik, saudara. Martir, mati martir. Banyak yang betul rasul mati martir. Yakob juga mati dibunuh dengan pedang. Banyak, saudara. Ya, Rasul Yohanes pernah digoreng, saudara. Wajan Rasul Yohanes itu akhirnya dibuang di Pur Patmos. Ya, oleh itu mari kita harus kuat di dalam Tuhan. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Iman yang teguh, iman harus kuat di dalam firman. Kerajin Bapak Ibu, baca Alkitab, hidup di dalam firman Tuhan, jadi pelaku firman. Tuhan akan memperlengkapi kita. Ayat 10, dan Allah memberi sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, akan melengkapi, meneguhkan, mengkuatkan, mengokohkan kamu. Sudah komoditas seketika. Amin. Roh Kudus akan menyertai kita. Tuhan ambil alih. Kita tidak sendiri. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperang ganti kamu. Tuhan maha sempurna, maha baik. Dia tahu persis keadaan kita. Yang penting kita selalu bergantung sama Tuhan. Melekat dengan Yesus. Seperti yang saya katakan dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Hati yang melekat dengan Tuhan. Ada 7 janji Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Akan diluputkan dari segala macam bencana. Dan setiap doa kita didengar sama Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan akan membentengi kita. Dan Tuhan akan selamatkan kita. Dan Tuhan akan panjang umur buat setiap kita. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaran Silvanus dan kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai. Aku menulis dengan singkat kepada kamu. Untuk menasihati dan meyakinkan kamu. Bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalam amin. Mari kita berdiri teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 13-14 yang terakhir. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih di Babylon dan juga dari Markus anakku. Babylon ini bukan Babylon yang di Mesopotamia Timur Tengah, bukan, saya. Ya, jadi ini Petrus kemungkinan besar dia nulis di Roma. Dia tidak berani ngomong, aku nulis di Roma, bisa dibunuh langsung, sudah. Tapi dia menulis dalam artian simbolik. Ya, Babylon. Padahal maksudnya sini banyak hamba Tuhan yang punya tafsiran Babylon ada di Roma. Akhirnya memang mati Petrus di Roma, martir. Banyak rasul-rasul mati di Roma. Waktu itu pemerintahan Kaisar Nero. Ayat 14. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah semua diberkati sama Tuhan. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti dalam Wahyu pasal 2 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai langkah terakhir. Ada janji Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi. Kita sebagai gembala-gembala. Pelayanan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan berikan mahkota kemuliaan. Oleh itu kita mau setia sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Makin dekat dengan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Amin. Dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Amin. Haleluya.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, amin, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, dan sama-sama kita sudah akhiri pada malam hari ini 30 April 2025. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, berpegang pada firman Allah, kita mau berjaga dan berdoa. Karena iblis seperti singa mengamau, tapi mari kita berpegang teguh kepada Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan mengokohkan, memberikan kekuatan, menjaga, melindungi kita. Dan janji Tuhan kita mau setia. Tuhan akan berikan mahkota kemuliaan buat setiap kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin.